Tuhan baik Wah, juga. oke. Kalau adik-adik gimana ya Tanya? Kayaknya sih baik juga. Lihat aja kok. Udah pada cantik-cantik, udah pada Iya, udah pada siap untuk ibadah ya, Tante. Iya. Ya, adik-adik siap beribadah karena tahu setiap hari Tuhan Yesus pelihara kan. Oh, Iya kan, Tuhan Yesus yang kasih adik-adik kesehatan, ya kebutuhan setiap hari. Nah, saat ini kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap tenaga kita. Oke. Dengan semangat tentunya. Betul. Ya. Lagunya apa ya? Kita cari lagu yang baru gimana Tante? Baru ada? Mungkin udah pernah dinyanyiin kali ya kan, tapi adik-adik mungkin udah lupa. Udah lama juga kali ya. Oke, boleh. Kita mau memuji Tuhan. Lagunya apa Panji? Karena hari ini harinya yang lebih bagus. Gimana kalau kita nyanyi It's a Great Day to Praise Him? Wah, setuju sekali. Oke. Adik-adik siap ya? Oke. In the light of God, walk in the light, walk in the light, walk in the light, walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great serve the Lord, walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Walk in the light. Walking in the light of God. Iya, kita mau memuji Tuhan terus ya kan, ya, karena setiap hari adalah hari yang baik buat memuji Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah kami. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kami. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Tante Cili kan tadi bilang kalau kita harus memuji Tuhan selalu bersemangat, ya kan? Nah, beberapa minggu yang lalu kita ngerayain tuh Jumat Agung, betul. Terus Paskah, ya kan? Dan kita ini sedang menantikan Paskah. Wah, tapi ya itu semua karena apa? Karena Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat dong lagunya? Betul. Yang kita nyanyiin Paskah kemarin loh. Sama-sama ya kita nyanyikan lagi. Yesus namanya. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Raja kita, Yesus namanya. Yang menebus dosa kita, Yesus namanya. Yang kasihnya sempurna, Yesus namanya. Tuh, gampang kan? Gampang Tante. Adik-adik bisa nggak? Kira-kira adik-adik bisa nggak ya? Apa kita tes aja kali Kita ya? coba ya, adik-adik yang jawab siapa namanya. Ya, Oke. Yang menjadi Tuhan kita, yang menjadi Raja kita,
yang menebus dosa kita. Yang kasihnya sempurna, Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Ya Yesus, 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 Yesus namanya. Oke, Tante Tiur, kita tadi sudah menyanyikan, sudah berdoa. Sekarang kita mau hukum kasih. Siap, masih ingat nggak ya? Kita undang berdiri kali ya, Tante Tiur Boleh, ya. Tante. Semuanya, Laskar Kristus, siap. Kita mau hukum kasih, kita hukum kasih bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Oke, Tante, sekarang kita masih mau memuji Tuhan kan ya, Tania? Pastinya dong. Kira-kira kita mau memuji Tuhan ya? Mau sekarang aja, 5 menit aja, 10 menit aja, atau buat kapan ya, Tan? Sekarang lah, karena kita lagi ibadah, ya enggak? Tuh. Tapi hari ini sekarang aja kan kita puji Tuhan ya, besok. setiap hari, Setiap hari berarti sampai selama-lamanya ya kan? sampai selama kita ada di dunia ini. Oke deh, sampai Tuhan datang lagi ya Betul. Tante. Jadi kita mau puji Tuhan selama-lamanya. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan nyanyi Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Oke. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku yang berkuasa. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia berkuasa. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ya, adik-adik kita sudah memuji Tuhan yang sudah bergerak, udah olahraga, Betul, udah Tante. hukum kasih. Sekarang kita mau balas cintanya Tuhan kita dengan memberikan persembahan kan Iya, kecil betul. ya. Karena kita sudah terima berkat yang banyak ya Tan dari Tuhan. Kita ucap syukur ya. Adik-adik siapkan 2. Oke? 1 untuk kegiatan sekolah minggu, 1 untuk ke gereja. Nanti titip mama papa atau bisa juga ditransfer ke rekening ya kan. Betul. Ya. Oke adik-adik ya, udah siap semuanya? Uangnya dilipat yang rapi.
Sambil memberi persembahan, kita angkat pujian, bawalah persembahan. Berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Untuk itu kami membalas berkat-Mu Tuhan dengan memberikan sebagian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan kami Tuhan, biar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, Tante Tiur, kita sudah menyanyi, hukum kasih sudah, persembahan sudah. Kayaknya kita sudah masuk waktu yang sangat ditunggu-tunggu, Tante Tiur. Ya tahu. Apa tuh? Kita mau dengerin cerita tentang firman Tuhan. Betul sekali. Karena cerita siapa? cerita siapa? Penasaran? Pasti Kita lihat ya habis ini aja ya. Karena memang yang paling kita tunggu-tunggu mendengarkan firman Tuhan ya, supaya kita tetap diperbaharui oleh apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Yuk, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Saya adik-adik di rumah pakai gerakan semua kali. Oh iya, boleh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini? Coba lihat dulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Coba lihat Alkitabnya sudah siapkan semua. Buku catatannya juga sudah disiapkan. Sudah? Coba dicek dulu. Oke. Kita mau buka Alkitab kita ya di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Sudah? Adik-adik buka, judulnya apa? Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Oke? Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita mau lipat tangan, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang boleh berkati kami, buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan lebih lagi hati kami, supaya kami boleh memahami, mengerti firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Berkati hamba-Mu ini, supaya apa yang akan hamba-Mu sampaikan, adik-adik boleh mengerti, boleh memahami, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik sama-sama katakan amin. Oke, adik-adik kita buka kembali Alkitab kita. Tadi kita sudah baca ya, judul firman Tuhan kita hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, sebelum Tante menjelaskan tentang cerita kita hari ini, kita mau sama-sama lihat
video cerita ini seperti apa sih sebenarnya. Yuk kita sama-sama nonton videonya, oke? Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Oke adik-adik, sudah nonton videonya ya? Bagaimana cerita pada firman Tuhan kita pagi hari ini tentang murid-murid Tuhan Yesus ya. Ada siapa aja? Ada Petrus, ada Thomas, dan murid-murid Tuhan yang lainnya. Mereka pergi berlayar adik-adik ya. Terus setelah itu mereka udah berlayar semalaman, tapi mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali, padahal pasti udah capek banget tuh, ya kan? Nah, setelah itu begitu mereka memutuskan untuk kembali ke pantai gitu ya, belum sampai pada pesisir atau daratan pantai, ada seorang dari kejauhan gitu ya. Mereka dia sosok ini menyuruh murid-murid Tuhan
Yesus untuk melebarkan jalannya gitu ya ke sebelah kanan. Kanan mana? Kanan. Nah, pada saat itu mereka murid-murid Tuhan Yesus ini mengikuti nih instruksi yang diberikan oleh seorang itu. Akhirnya mereka melebarkan jalan mereka ke sebelah kanan. Dan akhirnya ternyata adik-adik, begitu mereka melebarkan jalan, ternyata mereka mendapatkan banyak sekali ikan ya. Padahal mereka semalaman sudah berusaha, tapi tidak dapat sama sekali. Tapi begitu sosok ini menyuruh, mereka mendapatkan banyak ikan sejumlah 153 ekor ya adik-adik ya. Mereka sangat senang gitu, terus mereka angkat ikannya ke dalam perahu. Nah, pada saat sudah diangkat semua ikannya, ada salah satu orang murid yang melihat sosok itu, dan dia seperti, saya kenal sosok itu, siapa ya gitu ya. Dan ternyata dia bilang kalau sosok itu Tuhan, katanya gitu ya adik-adik, itu Tuhan Yesus gitu. Petrus belum sadar kalau itu Tuhan. Akhirnya begitu ada murid yang lain bilang kalau itu Tuhan, dia semangat adik-adik ya. Dia saking semangatnya, dia lompat dari perahu untuk segera buru-buru biar berenang gitu ya, berenang biar sampai ke daratan adik-adik. Begitu sampai di daratan, murid-murid yang lain menyusul masih dalam atas perahu. Ternyata Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan ya, sudah menyiapkan roti dan ikan buat murid-muridnya gitu, supaya mereka yang sudah lelah berlayar semalaman bisa makan dan sarapan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar ada 3 hal adik-adik. Yang pertama kita bisa tahu, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar sudah bangkit. Makanya Tuhan pada cerita ini merupakan ketiga kalinya Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya gitu ya. Yang pertama seperti ceritanya minggu lalu yang dibawakan oleh Om Ramses kepada Maria Magdalena. Terus kedua, murid-muridnya mau ke Emmaus gitu ya. Pada akhirnya yang ketiga adalah perjumpaannya yang di Danau Tiberias ini adik-adik. Nah, Tuhan berkali-kali menampakkan dirinya gitu ya kepada murid-muridnya supaya apa? Supaya mereka benar-benar yakin, benar melihat bahwa Tuhan benar-benar telah bangkit. Karena Tuhan mau nih mereka percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Begitupun dengan kita adik-adik, Tuhan juga mau agar kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya percaya kalau Tuhan itu sudah benar-benar bangkit. Adik-adik percaya kan kalau Tuhan sudah bangkit? Benar ya, adik-adik tuh harus percaya kalau Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, yang udah menebus dosa kita, sudah bangkit dari antara orang mati gitu ya. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapat adalah, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu di atas kayu salib adalah Tuhan yang memenuhi kebutuhan kita. Adik-adik bisa lihat ya bagaimana Petrus, Thomas dan murid-murid Tuhan yang lainnya gitu ya. Mereka sudah capek berlayar semalaman, tidak mendapatkan apa-apa, tapi Tuhan yang menyuruh mereka melebarkan jala itu, akhirnya mereka mendapatkan banyak ikan. Begitu juga Tuhan Yesus dengan di dalam kehidupan kita adik-adik itu, kehidupan kita semua anak-anaknya. Tuhan jugalah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Misalnya adik-adik butuh apa sih sekarang ini gitu. Misalnya adik-adik butuh, tante aku butuh deh buat bisa sekolah secara normal lagi, ketemu teman-teman, ketemu guru di sekolah. Adik-adik tinggal minta sama Tuhan, adik-adik berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau bisa sekolah normal lagi. Adik-adik minta butuh supaya pandemi ini bisa cepat selesai gitu ya. Adik-adik minta sama Tuhan terus dalam doa adik-adik gitu. Terus misalnya adik-adik pengen punya keinginan atau cita-cita apa, adik-adik minta sama Tuhan supaya Tuhan juga pimpin adik-adik. Tuhan berikan apa yang terbaik buat adik-adik atas kebutuhan adik-adik dan keinginan adik-adik gitu ya. Nah, gimana caranya supaya adik-adik tahu benar-benar bahwa Tuhan menyediakan apa yang adik-adik butuhkan? Yaitu adik-adik berdoa, mendekatkan diri sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya Tuhan juga senang sama perilaku adik-adik, cara hidup adik-adik, dan Tuhan menyediakan apa yang adik-adik butuhkan gitu. Terus ketiga apa? Ketiga adalah Tuhan Yesus kita yang sudah bangkit di atas kayu salib itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik ingat,
Petrus sudah menyangkal Tuhan sampai 3 kali adik-adik ya. Nah, dan di situ Tuhan marah sama Petrus gitu. Tapi setelah itu Tuhan mau memaafkan Petrus, mau mengampuni Petrus gitu. Makanya pada saat itu Tuhan mau menjamu Petrus dan juga menjamu murid-murid yang lain dan berikan sarapan. Dia artinya itu dia sudah mengampuni dan mau mengasihi murid-muridnya, memberikan apa yang murid-muridnya perlukan. Begitu juga Tuhan Yesus sama kita, anak-anaknya, murid-muridnya. Meskipun adik-adik melakukan perbuatan dosa, kita semua melakukan perbuatan dosa gitu adik-adik. Tuhan marah nggak kalau kita berbuat dosa? Tuhan marah, Tuhan pasti tegur kita. Tapi adik-adik, Tuhan itu penuh kasih. Asal adik-adik mau mengaku dosa adik-adik di hadapan Tuhan, mau minta ampun sama Tuhan dalam doa adik-adik, Tuhan pasti mengampuni adik-adik dan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya itu sama adik-adik. Supaya adik-adik juga tahu kalau Tuhan tuh sayang banget sama adik-adik dan Tuhan gak mau adik-adik juga salah jalan gitu ya, atau di luar dari kasih Tuhan Yesus sama hidup kita. Gitu hebat ya adik-adik Tuhan kita. Yuk kita sama-sama mau percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu benar-benar bangkit. Dia selalu peduli sama kita dan selalu mengasihi kita. Oke? Kita mau tutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini kepada kami. Bagaimana Tuhan telah bangkit dari antara orang mati, Tuhan yang telah menebus dan mengangkat semua dosa kami sehingga kami boleh bebas dari maut Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh menyadarkan kami, dan biarlah kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman ini menjadi cap dan tema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan penuh mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Wah, tak kecil. Tuhan kita luar biasa kan? Banget. Iya, cerita Tante Bonita tadi bilang Iya. apa? Tuhan kita itu menjamin hidup kita, memenuhi semua kebutuhan kita. Seperti murid-murid tadi dan ya, yang dia kebingungan mau ngapain, Tuhan kasih jalan. Jadi kita nggak perlu khawatir akan masa depan kita. Ada lagunya loh. Oh iya, apa tuh Bang? Kalau masa depan karena Tuhan Yesus hidup, kita nggak usah takut akan masa depan. Nyanyiin bareng-bareng ya. Oke, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur
ini kita mau bersatu dalam doa syafaat kita. Kita mau lipat tangan, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan, boleh mengucap nada-nada kehidupan kami, dan segala hormat pujian yang boleh kami nyanyikan, boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu dari kelas balita hingga kelas remaja. Tuhan yang boleh memberkati mereka, Tuhan turut campur tangan atas setiap pertumbuhan mereka pribadi kelas pribadi. Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan umur panjang, berapi mereka menjadi anak-anak yang pintar, pandai dan cerdas dalam setiap studi mereka, menjadi senantiasa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tuhan yang bersama-sama dengan mereka dan menuntun setiap langkah mereka untuk senantiasa berada di dalam jalan Tuhan. Berkati untuk mama papa juga, Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh senantiasa sehat, mereka boleh berumur panjang, diberkati dalam setiap pekerjaannya, diberkati dalam setiap usahanya, dan biarlah orang tua adik-adik menjadi orang tua yang penuh hikmat bijaksana, yang senantiasa mengajarkan adik-adik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati teman-teman kami yang sedang sakit saat ini, Tuhan jamah, Tuhan yang boleh pulihkan, Tuhan yang boleh sembuhkan mereka, angkat setiap penyakit dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh sehat kembali, Tuhan mereka boleh pulih kembali. Juga berdoa Tuhan, kami rindu bahwa masa pandemi ini boleh segera berakhir, kami menyerahkan kerinduan kami dalam tangan pengasihan Tuhan saja, hanya Tuhan yang mampu memberhentikan kondisi pandemi ini. Dan kami tahu, kami percaya Tuhan dalam kendali atas segala hal yang terjadi dalam hidup kami di hari-hari kami ini Tuhan. Dan berdoa bagi gereja kami, Tuhan berkati Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Mario Budi, juga majelis-majelis dan setiap komisi yang ada di Gereja Laharoy. Tuhan berkati mereka semua dalam setiap pelayanan mereka, supaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan hikmat bijaksana, sehingga setiap pelayanan dilakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan gereja ini juga boleh berdampak menjadi berkat tidak hanya bagi gereja ini saja, tapi juga berdampak bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Berdoa Bapa untuk para guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, Tuhan yang berberkati, jaga dan melindungi senantiasa, dan biar Roh-Mu boleh senantiasa menyala-nyala dalam kehidupan kami, membuat kami boleh senantiasa tetap semangat dalam melayani Tuhan, bahkan di tengah kondisi seperti ini Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mengetahui segala hal yang terjadi, kalau untuk setiap hal yang kami tidak pahami dan tidak mengerti, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati pemerintahan, presiden, wakil presiden, hingga jajaran pemerintah daerah sekalipun, bijaksana-Mu ada pada mereka senantiasa menjalankan pemerintahan yang ada di negara Indonesia ini dengan selalu takut akan Tuhan, dan apapun mereka lakukan itu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan senantiasa. Berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena bencana alam di NTT, Tuhan campur tangan, Tuhan berkati, berikan penghiburan, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan mereka, sehingga hari-hari mereka boleh dikuatkan dan dipenuhi dengan sukacita dan melindungi setiap kasih. Terima kasih Tuhan, ini kami, ampuni kami untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah nama Tuhan boleh senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kami lebih dahulu. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik, menyertai mama, papa, tante, om, guru sekolah minggu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
adik-adik semua tetap semangat. Oke, kita angkat pujian terakhir. Selesailah skala minggu. Setelah sekolah minggu tetaplah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Setelah sekolah minggu tetaplah di rumah. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Ya, adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tapi tante-tante di sini juga om yang masih ada di rumah tidak jemu-jemu untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang sehat, kemudian juga minum yang sehat, minum air putih yang banyak, jangan sering minum yang manis-manis, kemudian juga makan sayur, dan juga jangan lupa untuk minum vitamin. Selanjutnya, Ada lagi yang kadang banyak orang suka lupa nih Tante Ci, Tante Tiu. Suka lupa kalau udah kebanyakan tidur bangun pagi jadi lupa berjemur. Padahal berjemur itu dibutuhkan loh di saat seperti ini. Jadi adik-adik jangan lupa untuk berjemur di pagi hari. Jangan terlalu siang, kepanasan udah nggak bagus ya. Pagi-pagi berjemur cukup 15 sampai 20-30 menit lah. Gitu. Selain itu juga nggak lupa untuk olahraga. Badan harus tetap gerak supaya sehat, terus semuanya bekerja dengan baik tubuh kita gitu, biar kita tetap sehat dan terhindar dari virus-virus jahat. Betul sekali Tante. Selanjutnya apa, Tante? Nah, kita juga nggak boleh lupa dengan protokol kesehatan. Benar. Adik-adik harus ingat itu. Kita kan mau pandemi ini cepat berlalu ya. Kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa pakai masker atau face shield. Lalu jangan deket-deket deh ya. Kita harus jaga jarak, hindari kerumunan ya. Kalau setelah melakukan aktivitas, jangan lupa juga kita cuci tangan di air yang mengalir atau kita membawa hand sanitizer kalau kemana-mana ya. Jadi kita bisa tetap steril, tangannya tidak gampang tertular oleh kuman ya. Oke adik-adik, ingat semua ya, patuhi semuanya ya. Dan sekarang saatnya kita berpisah. Om dan Tante semua, Tante Cili, Tante Bonita, Tante Cili mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.